Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Juliansa. Nah, kali ini kita akan membuat suatu alat yang berjudul lampu sensor otomatis dan kipas manual. Yang mana di sini menghidupkan lampu itu nantinya menggunakan saklar otomatis dan menghidupkan kipas itu secara manual, atau kipas ini tidak berpengaruh dengan hidup atau matinya lampu tersebut. Perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi terus ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Semua barang-barang kebutuhan diciptakan semakin canggih. Misalnya, dapat bekerja secara otomatis. Teknologi yang mendukung perkembangan alat-alat yang berfungsi secara otomatis adalah sensor. Kebutuhan sensor dalam perkembangan industri sangat berpengaruh. Sensor dan transducer merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Besaran masukan pada kebanyakan sistem kendali adalah bukan besaran listrik, seperti besaran fisika, kimia, mekanis, dan sebagainya. Untuk memakai besaran listrik pada sistem pengukuran atau sistem manipulasi atau sistem pengontrolan, maka biasanya besaran yang bukan listrik diubah terlebih dahulu menjadi suatu sinyal listrik melalui sebuah alat yang disebut dengan transducer. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat suatu alat ini adalah yang pertama, yaitu sensor cahaya atau LDR. Nah, sensor di sini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui magnitudo tertentu. Sensor merupakan jenis transducer yang digunakan untuk mengubah varian mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor memegang peranan penting dalam mengendalikan proses fabrikasi modern. Sensor yang sering digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika, salah satunya adalah sensor cahaya. Sensor cahaya adalah alat yang digunakan dalam bidang elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Sensor cahaya merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansi LDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Jika LDR tidak terkena cahaya, maka nilai tahanan akan menjadi besar, dan jika terkena cahaya, nilai tahanan akan menjadi saklar adalah suatu alat dengan dua sambungan dan bisa memiliki dua keadaan, yaitu keadaan on dan keadaan off. Kemudian yaitu kipas angin. Ya, secara umum kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Kemudian bahan selanjutnya yaitu potensiometer. Potensiometer adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk membagi tegangan yang dapat disetel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, salah satu. Nah, potensiometer ini jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi lebih dari 1 watt secara langsung. Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog, misalnya pengendali suara pada peranti audio, dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Kemudian bahannya yaitu kabel VSS 0,5 mm, kemudian ada lampu LED, kemudian ada papan dudukan busa, kemudian ada batu baterai alkalin 9 volt, kemudian terminal trip,
Untuk alatnya kita gunakan tang dan cutter. Kemudian untuk kita membuat suatu alat itu, kita harus memperhitungkan siapa sih calon pengguna, konteks penggunaan, kapan dan di mana, bagaimana penggunaannya, dan mengapa diperlukan. Nah, untuk ini apa sih calon penggunanya? Calon penggunanya yaitu adalah anak kosan. Konteks pengguna pada alat ini adalah ketika lampu mati dan ketika malam lampu akan hidup secara otomatis, dan ketika sedang ada pemadaman listrik sedangkan keadaan sedang malam atau gelap. Alat ini dapat digunakan sebagai pengganti lampu dan dilengkapi dengan kipas ketika ruangan sedang panas. Alat ini diperlukan karena ramah lingkungan dan mudah dibuat dengan harga yang terjangkau dan dikhususkan untuk mahasiswa kos. Ya, seperti pada gambar itu rangkaian sebelum rangkaiannya direvisi. Kemudian setelah kita revisi, rangkaiannya menjadi seperti itu. Jadi di sini ada potensiometer, di sini ada LDR-nya, kemudian di paralel dengan lampu, kemudian di sini kipas, dan di sini saklar manualnya. Dan kita ambil kemudian yaitu terminalnya, terminal trip, kemudian kita pasang pakunya begini ya, 2 saja sudah. Oke, kemudian kita ambil selanjutnya untuk itu potensionya kita ambil yang sudah disiapkan ya, kawat yang sudah disiapkan. Ini kita pasang di tengah ya, di tengah, yaitu tengah untuk CT nya kita gunakan ini. Oke. Kita tidak menggunakan solder di sini karena memang untuk sebuah mini project ya, untuk simple saja kita gunakan. Oke. Lalu kita letakkan di sini, di tengah nantinya. Kan kemudian kita masukkan kawatnya atau kabelnya. Oke, masuk ya, terkunci langsung dia. Kemudian kita ambil lagi yaitu kawat tagi ya, kita gunakan di sini. Kita ambil, kita gunakan di sini. Oke, sudah. Kemudian kita taruh di sini ya, kita cetekkan lagi, kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian yaitu ada LDR ini adalah fungsinya untuk saklar, sebagai saklar otomatis nantinya, yaitu kita taruh di sini. Oke, sebelum itu kita gunakan terminal trip lagi agar kelihatan lebih rapih ya. Oke, baik, gunakan lagi di sini. Itu ini kita gunakan penyambung lagi untuk kawatnya. Dan kita taruh di tengah ini ya, untuk jalurnya kita gunakan ini, taruh di tengah. Sudah. Oke, kemudian LDR yaitu di sini ya, sejajar dengan ini.
bisa di sini. Oke, di sini saja. Oke, masuk. Kita masukkan dulu. Oke, kita lepas dulu nih biar lebih mudah. Kemudian di sini sejajar ya. Lepas, tidak masalah, nanti bisa dipasang lagi ya, begini. Kemudian lampu sejajar juga di sini. Sudah, kita bengkokkan sedikit. Ya, dan yaitu untuk sumbernya sini sudah, dan ini untuk netralnya nantinya, kemudian ini disambung ke sini nantinya. Netral. Kemudian di sini kita buat ini. Ternyata sudah. Oke, jadi kita pasang pakunya. Kita pasang lagi. Oke, sudah. Dan kita siapkan saklarnya. Kemudian kipasnya kita siapkan juga. Masukkan sebagai outputnya nantinya untuk kipas. Kita minggir sedikit. Kemudian untuk input ya kita masukkan. Untuk inputnya nantinya, dan kita tepuk sedikit untuk kerapatannya. Oke. Dan ini netralnya kita sambung ke sini yang sudah disiapkan. Sudah. Oke, kita terus ini yang sudah disiapkan bolongannya ya. Oke.
lagi ya, nanti sudah. Biar lebih bagus, dan rapi, kita masukkan dulu sini. Jadi kita sambungkan lagi. Hampir searah jarum jam. Oke, sudah. Kita sambungkan lagi netral ya, dan kita masukkan. Masukkan. Oke, baik. Sini sekarang sudah. Sambungkan. Masukkan sumbernya. Ini sebagai apa? Baik, sudah hidup ya, hidup. Sekarang kita coba untuk kipas terdahulu. Ini kipasnya. Oke, kipasnya kita coba terdahulu muter atau tidak. Kita akan pencet tombol ini dan ternyata muter. Oke, baik, artinya itu sumber sudah mengalir sampai kepada beban. Kita matikan lagi. Nah, di sini kita akan memakai yaitu sistem otomatis. Dalam keadaan siang lampu akan mati, dalam keadaan malam lampu akan menyala dengan kipas yang bisa dimatikan dan bisa dihidupkan di siang dan malam. Oke, baik. Di sini kita dalam keadaan siang, lampu mati. Oke, itu siang lampu mati. Ini lampunya sudah mati. Untuk potensinya bisa menyala. Lampu sudah mati dan kipas akan kita hidupkan karena kita dalam posisi kepanasan. Nah, di sini kita tutup dulu. Oke, sudah. Dan kipas hidup. Kemudian dalam keadaan malam dan lampu akan otomatis menyala, dan kita akan buka jam. Saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.